Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima di SMK Pagiri Lembang untuk tahun ajaran 2021-2022. Keluarga besar SMK Pagiri Lembang mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi warga sekolah SMK Pagiri Lembang. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia MPLS yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik. Mengawali tahun ajaran baru di tahun ajaran 2021-2022 ini, seluruh peserta didik baru wajib untuk mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang terdahulu, karena kita melaksanakan kegiatan MPLS ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara luring dan juga daring. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama ini kita fokuskan dengan perkenalan, yaitu perkenalan kurikulum, rencana pembelajaran jarak jauh, dan juga adapun kegiatan hari ini kita lakukan secara jarak jauh. Kita berdoa semoga wabah ini cepat selesai, kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya, seperti sedia kala, bisa melakukan kegiatan belajar mengajar langsung di sekolah tanpa khawatir untuk menularkan hal-hal yang berbahaya. Ya, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, saya berharap para peserta MPLS dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman yang baru, kakak-kakak kelas, para guru, para karyawan yang ada di sekolah, dan juga yang paling utama adalah lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan kalian sebagai siswa yang lebih beriman, disiplin, bermutu. Pokoknya saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS, sukses untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, tetap menerapkan dan mengikuti prosedur kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk saat ini tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer kemanapun, kemudian juga tidak berkerumun dan tidak keluar rumah kalau kalian tidak memiliki keperluan, ya. Tetap menjaga jarak, pokoknya semuanya tetap sehat selalu. Semoga kita bisa cepat berkumpul di sekolah, ya. Kita langsung saja masuk ke pengenalan untuk kurikulum 2013. Nah, pengenalan kurikulum 2013 di SMK Pagiri Lembang, ya. Ini mungkin hampir sama juga di SMP tempat kalian menimba ilmu dulu, karena saya yakin di SMP pun banyak yang sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk tahap pelaksanaan pembelajaran untuk kurikulum 2013 ini kita biasanya ada 3 kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk kurikulum 2013. Yang pertama itu yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang terakhir adalah selalu diakhiri dengan kegiatan penutup. Kita bahas kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, anak-anakku. Yang pertama yaitu kita harus, atau tenaga pendidik harus mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Tidak boleh ada tekanan, imun harus bagus, ya.
harus dilakukan segala sesuatu yang meningkatkan imun itu seperti apa, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh stres, sehingga kita harus membuat kondisi suasana belajar yang semenyenangkan mungkin. Yang kedua adalah mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya, tentunya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga adalah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin yang keempat adalah menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, untuk kegiatan pendahuluan adalah menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru. Ya, jadi ada 5 poin untuk kegiatan pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti dalam pembelajaran kurikulum 2013. Dapat dilihat bahwa kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif. Interaktif ini artinya bukan hanya guru yang harus aktif, tapi peserta didik pun atau siswa pun harus aktif. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Yang kedua adalah inspiratif. Kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sehingga memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa atau prakarya, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik tersebut. Nah, kegiatan inti biasanya menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didiknya masing-masing. Nah, di sini juga guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2, antara lain harus mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, bekerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang yang tercantum dalam silabus dan RPP yang sebelumnya sudah dibuat oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga diakhiri dengan kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup terdiri dari kegiatan guru beserta peserta didik, juga kegiatan guru itu sendiri. Nah, kalau kegiatan guru beserta peserta didik, biasanya yang pertama adalah kalian itu harus membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran yang sudah diberikan oleh guru mata pelajarannya masing-masing di kelas. Yang kedua adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Umpan balik ini bisa dilakukan dengan pemberian soal, menanya, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kegiatan guru. Nah, kegiatan guru ini yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu biasanya melakukan penilaian terhadap peserta didik dari hasil belajar. Penilaiannya dapat dilakukan melalui 3 cara, nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kedua adalah merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial. Remedial ini adalah pengulangan. Kemudian program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas, baik tugas individu ataupun bisa dalam hal ini tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya supaya kalian bisa mempersiapkan materi yang akan datang. Nah, kita lanjut membahas mengenai aspek penilaian. Jadi dalam kurikulum 2013 ini ada 3 aspek penilaian yang dinilai, yaitu yang pertama ada pengetahuan,
yang kedua ada keterampilan, yang ketiga adalah penilaian sikap. Jadi tidak bisa hanya satu aspek saja, tapi 3 aspeknya harus benar-benar dapat dinilai. Nah, kita bahas yang terlebih dahulu adalah aspek penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Dalam struktur kurikulum jenjang SMA atau SMK memiliki bobot pengetahuan itu 80% dan 20%-nya itu ditunjang dari aspek karakter. Jadi kalian itu harus memiliki karakter yang baik ya. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi memang sudah ada ya. Selanjutnya yang kedua adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan memiliki karakteristik atau karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Seperti yang kita ketahui, untuk SMK itu sendiri itu amat sangat dilatih untuk keterampilan peserta didiknya sebagai apa? Sebagai bahan atau sebagai bekal ketika nanti dia sudah masuk ke dunia industri ya. Bahkan sebelum lulus pun anak SMK itu sudah dilatih kemandirian dengan sistem keterampilan, diberikan mata pelajaran pendidikan kewirausahaan di sini supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih mandiri, mempunyai salary sendiri sebelum lulus pun dia sudah bisa menghasilkan. Ya, apalagi ditambah dengan keterampilan-keterampilan lainnya sesuai dengan kompetensi, keahlian atau jurusan yang masing-masing peserta didik ambil, itu menjadi poin plus untuk lulusan SMK. Apalagi di SMK PGRI Lembang untuk 3 jurusannya sudah memiliki prestasi-prestasi di bidangnya. Yang mudah-mudahan kalian juga yang baru bergabung bisa mendapatkan prestasi di bidangnya masing-masing ya. Nah, selanjutnya juga selain pengetahuan, keterampilan yang terakhir adalah yang dinilai itu adalah sikap dan perilaku. Bisa dilihat di sini, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan penilaian sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran ya. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, bisa dari teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, atau bisa juga diambil dari diri masing-masing siswa. Jadi sekali lagi, untuk penilaian dari kurikulum 2013 ini ada 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan 3-tiganya ini harus menunjang. Tidak bisa salah satu saja yang bagus, tapi semuanya bagus menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan nilai akhir juga yang bagus. Nah, ini ada sedikit quotes, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, masa depan kalian dimulai dari sekarang, dari hari ini. Mudah-mudahan seluruh materi, seluruh motivasi, keadaan yang seperti ini menjadikan kalian motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang harus dicanangkan adalah ketika orang lain misalnya memiliki nilai yang bagus, kita harus punya pikiran bahwa kita belajar di sekolah yang sama, kita belajar dengan mata pelajaran yang sama, dengan guru yang sama. Kenapa dia bisa mendapatkan hasil yang baik, kenapa kita tidak? Nah, itu yang harus dijadikan motivasi belajar kita ke depannya supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.